Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Jordania dengan skor 4-1 membuat Rizky Ridho CS berhasil mengukir sejarah di Piala Asia U23. Tentu saja kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong itu membawa mereka melaju ke babak selanjutnya. Di babak pertama, tim Indonesia mampu menggedor tim pertahanan dari tim Jordania. Rafael Struijk hampir membuka skor pada menit ketiga ketika menerima umpan dari Waitan Sulaiman yang bergerak lewat sayap kanan. Namun sayang, tembakan penyerang Ado Den Haag itu masih bisa ditepis oleh kiper Ahmad Al-Juwaidi. Di menit ke-21, wasit menunjuk titik putih setelah Rafael Struijk dilanggar pemain Jordania di kotak terlarang. Marcelino Ferdinand yang dipercaya menjadi eksekutor penalti tak menyia-nyiakan kesempatan dan berbuah gol untuk Indonesia. Menjinakkan Ahmad Juwaidi, Marcel Ferdinand dan gol! Yes! Alhamdulillah, Marcelino Ferdinand mencetak gol untuk keunggulan sementara Indonesia atas Jordania. Gol Marcelino itu membuat penonton yang ada di Stadion Abdullah bin Khalifa yang hampir diisi full oleh supporter Indonesia itu bergemuruh. Kemenangan itu tentu saja membuat warganet yang menyebut jika Timnas Indonesia U23 seolah tengah bermain di Indonesia bukan berada di Qatar. Banyaknya dukungan supporter yang datang tentu saja membuat para pemain muda tanah air itu makin semangat. Terbukti di menit 40, Indonesia berhasil menambah pundi-pundi gol lewat tendangan dari Witan Sulaiman yang mendapat operan cantik dari Kapten Timnas Rizky Ridho. Indonesia kembali unggul di menit 70 lewat kaki Marcelino dan sundulan Komang Teguh di menit 86. Marcelino Ferdinand, masih Marcelino Ferdinand. Umpan kepada Marcelino, Rizky Ridho. Umpan kepada Witan Sulaiman dan gol! Ada Rafael Struijk, umpan terobosan cepat, arahkan kepada Arhan. Di tengah kosong Marcelino Ferdinand, ada Marcelino Ferdinand dan gol! Dari Jordania, Arhan Pratama meluju di depan gawang dan gol! Komang Teguh! Alhamdulillah bisa masuk 8 besar ya, kalau nggak salah 8 besar. Akhirnya Indonesia bisa masuk. Dengan kemarin sempat ada tragedi yang kita kurang menyenangkan ya, sebelum pertandingan yang masuk ini. Tapi ya udahlah, akhirnya Garuda Muda ini bisa nunjukin kalau memang yang udah ya udah, dan akhirnya sekarang bisa masuk ke 8 besar. Menurut gua Timnas mainnya tuh gila sih, tiki-takannya cet. Ini mah bukan pertandingan Timnas Indonesia cuy, Timnas Prancis. Ya nggak sih? Gimana ini, keren banget. Namun ada hal yang menarik dari luar lapangan. Sebelum laga Indonesia versus Jordania mulai, para supporter Indonesia yang berada di Qatar melakukan sholat maghrib berjamaah di sebuah tenda tepat di luar stadion. Tak ayal video tersebut menjadi viral di jejaring maya. Banyak yang menyebut jika doa dan dukungan dari supporter serta kerja keras dari para punggawa muda Indonesia mampu membuat timnas lolos ke Sukacita dan penuh haru juga tampak terekam jelas di area stadion usai wasit meniup peluit panjang yang akhirnya membuat Indonesia menang melawan Jordania. Tak hanya mengeluh-elukan para pemain muda timnas, para supporter pun meneriaki pelatih Shin Tae-yong saat ia berkeliling lapangan. Bahkan banyak yang berharap lewat tangan dinginnya itu, kontrak kepelatihan Shin Tae-yong diperpanjang oleh Erick Thohir yang merupakan ketua umum PSSI. Okay. So both stay with us. Yeah.
gue selalu harapannya dari dulu zaman yang senior juga atau tahun kapan selalu bisa menjuarai piala, itu aja. Buat Shin, terima kasih sudah membuat timnas kita menjadi makin ciamik, makin keren. Kemarin golnya ini ada dari Marcelino ya, Marcelino, Witan, Marcelino, sama si Koma. Di tempat terpisah, sebuah video viral di jagat maya memperlihatkan bagaimana kekompakan geng wanita yang bernostalgia bersama kawan-kawannya dengan menaiki angkot. Namun menariknya, bukan sebagai penumpang atau carter, namun mereka memilih untuk menyewa angkot tersebut dan mengemudikan angkutan umum itu sendiri. Mereka memilih menyewa angkot itu sebagai bentuk nostalgia zaman dulu. Dan yang tak kalah kocak adalah mereka pergi ke sebuah mall untuk menonton bioskop tanpa ada rasa malu. Gelak tawa selama mereka tak percaya bisa melakukan hal serupa di usianya tak lagi muda. Mereka benar-benar bahagia. Pertemuan serta menyewa angkutan umum untuk ke mall tentu saja menjadi hal yang tak biasa. Apalagi yang mengemudikan angkot itu sekelas emak-emak muda yang menurut kebanyakan orang butuh ekstra kemahiran untuk mengemudikan angkot. Kita selalu bersama, harusnya tidak pernah terpisah. Hanya kenangan tersisa. Kemana engkau sobat lama? Kita selalu bersama. Siapa sangka berjumpa lagi, nostalgia bersama. Ke mall itu biasanya orang kan gengsi harus pakai mobil mewah, harus pakai motor sport atau segala macam. Ini ibu-ibu ini ke mall sewa angkot pas kunci ya, jadi dia nyetir sendiri gitu. Ini sih unik, seru, dan juga emang harus kayak gitu. Kita harus ya nggak usah gengsi lah hidup, ngapain sih gengsi. Angkot kan juga sama-sama transportasi ya, jadi mau pakai angkot mau pakai mobil akhirnya juga sampai ke mall juga. Terus justru jadi seru-seru juga nggak sih teman-teman, jadi experience baru juga kan ke mall naik angkot, disewanya seangkot-angkotnya lagi. Pemirsa, viral video satu keluarga sedang makan bersama tiba-tiba dilempar sandal oleh tetangga. Detik-detik saat tetangga di samping rumah tiba-tiba diduga melempar sandal hendak menyantap liwetan pun viral usai terekam kamera milik salah satu anggota keluarga itu. Dalam video yang beredar terlihat situasi ramai diduga sebuah keluarga besar yang sedang asyik menyantap makan siang disajikan di halaman rumah. Tampak keluarga tersebut terdiri dari orang tua dan anak-anak baik tua maupun muda. Jika diperhatikan, sempat terdengar suara teriakan dari arah salah satu rumah tetangga di lokasi tersebut. Saya di mana ya, Didi? Mana? Mau sini mau panas. Aduh, saya ngeliat videonya. Menurut saya sih kedua belah pihak kurang menerapkan etika bertetangga yang baik ya, dan gak patut dicontoh. Tetangga yang punya acara harusnya minta izin dan mohon maaf ke tetangga terdekatnya kalau akan ada acara keluarga dengan melibatkan anggota keluarga sebanyak itu. Dan pasti harap maklum kalau akan menimbulkan keberisikan atau kegaduhan seramai itu. Kalau diizinkan ya silakan dilakukan acara keluarganya, tapi kalau tidak diizinkan ya tidak bisa, karena itu etika bertetangga. Tak lama kemudian keluarga itu nampak berlari membubarkan diri usai diduga ada tetangga mereka yang tiba-tiba mendekat dan mengamuk. Saking paniknya, bahkan alas makan pun sampai terinjak-injak. Dalam video tersebut terlihat jika tetangga itu sempat melempar sandal ke arah keluarga yang sedang akan makan liwetan itu. Gue gak habis pikir banget ya, lo hidup bertetangga tapi lo tuh gak bisa ada toleransinya gitu loh. Itu kan momen lagi lebaran, terus itu siang ya kan,
ya nggak apa-apa, kecuali ya itu malam. Nah kalau malam ganggu tidur lo, nah lo lempar sendal sepasang tuh nggak apa-apa. Belum diketahui lokasi dan alasan mengapa tetangganya itu sampai nekat melempar sandal ke keluarga yang tengah asyik berkumpul dan makan bersama. Diduga tetangga itu tidak suka dengan suara berisik yang ditimbulkan dari keluarga yang tengah ngumpul bersama itu. Tapi sebaiknya sih harusnya nyamperin dulu, tegur secara langsung, secara baik-baik kalau kondisi beliau sedang sakit misalnya, atau kondisi keluarganya sedang tidak kondusif di rumah, sehingga sangat tidak memaklumi adanya keributan atau keramaian saat itu. Kalau memang tidak digubris, mungkin bisa dilakukan next step, yaitu melibatkan ketua RT atau perwakilan warga setempat untuk menyampaikan secara baik-baik dan lebih kekeluargaan. Beralih ke kasus hukum, sidang putusan kasus dugaan penipuan terhadap artis Jessica Iskandar dengan terdakwa Christopher Stefanus Budianto alias Steven digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Sidang itu merupakan sidang lanjutan pada 17 April 2024 sebelumnya yang sempat ditunda. Dalam sidang tersebut tidak dihadiri Jessica Iskandar dan kuasa hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaksel menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa Christopher Stefanus Budiarto atas tindakan pidana penipuan yang merugikan artis Jessica Iskandar hingga mencapai 9,8 miliar rupiah. Lantas apa tanggapan pihak Steven terkait vonis hakim tersebut? Menyatakan terdakwa Christopher Stefanus Budiarto alias Steven dari Roy Budiarto terbukti secara sah dan menyatakan salah, maka tidak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti 1. Guna perjanjian sewa menyewa mobil antara saudari Jessica Iskandar selaku pihak pertama dan PT Pesona Trip Indonesia selaku pihak kedua atas 1 unit mobil dengan spesifikasi unit merek mobil merek Toyota untuk Alphard 2.5 GAT dengan nomor polisi B73DAR nomor rangka nomor mesin tertanggal 27 Februari 2021 dikembalikan kepada saksi Jessica Iskandar. 6. Membaca terdakwa untuk biaya perkara sejumlah Rp5.000. Di mana mungkin dari teman-teman media semua yang pada hari ini hadir ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya terkait agenda hari ini mengenai putusan dari klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya. Kami sebagai penasihat hukum dari Christopher Stefanus Budianto merasa kecewa ya atas penyampaian daripada majelis hakim terkait ya agenda hari ini, yaitu pembacaan putusan ya. Itu yang kami sayangkan pada kesempatan hari ini. Ya aku sadarin juga ya, namanya manusia, kita pasti nggak luput dari masalah, kita nggak luput dari hal-hal yang mungkin kita nggak mau tapi memang harus terjadi gitu kan. Tapi ya di balik itu semua, ketika kita bisa melewatinya, kan dari masalah itu kan kita juga ditantang untuk belajar lebih baik ya. Belajar ikhlasnya lebih baik, belajar sabarnya lebih baik. Mungkin rewardnya adalah rasa tenang, rasa ikhlas, lebih banyak bersyukur pada hal-hal yang kecil. Terus dengan liburan itu rasanya tuh jadi luar biasa, jadi terasa indah banget gitu. Dari hal yang udah kita lewatin, segala sesak di dada, air mata, penyesalan, merasa negatif gitu kan. Tapi dengan liburan. Kuasa hukum Steven mengaku kecewa dengan putusan hakim tersebut. Pasalnya, menurut Darius Situmorang, pengacara Steven, ada pasal baru lagi yang disangkakan kepada kliennya, yakni pasal 378 KUHP yang membuat para kuasa hukum bingung dan menilai majelis hakim masih ragu-ragu dalam menyampaikan putusan sidang kemarin itu. Kembali lagi ya, kenapa kami kecewa ya. Kita flashback lagi ya terkait masalah ini, kan berawal daripada adanya suatu perjanjian sewa menyewa ya antara ya klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya dengan
saudari Jessica Iskandar ya. Namun kenyataannya ya pada kesempatan hari ini ya kami tidak lihat itu ya terkait adanya penyampaian dari Majelis Hakim ya terhadap ya si pelapor pada saat itu yang melaporkan klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto itu tidak disampaikan ya. Padahal kan di awal itu kan si pelapornya siapa? Yaitu si Septio Jatmiko Prabowo Putra ya. Seharusnya merasa menjadi korban itu siapa? Septio, bukannya Jessica ya. Nah ini kenapa Majelis Hakim masih ya menyampaikan terkait adanya ya kerugian daripada Jessica Iskandar. Nah kami juga merasa kaget gitu, aneh menurut kami. Seharusnya menjadi korban itu siapa? Si Septio sebagai si pelapor. Nah ini kami kecewa, seharusnya ini ya klien kami hari ini bebas, sebebas-bebasnya itu loh. Tapi kenapa klien kami di sini dipaksakan ya terkait pidananya, kan aneh. Padahal di sini jelas-jelas adanya suatu perjanjian sewa menyewa. Jadi di mana ranahnya? Dan ingat loh, pada saat penyampaian dari Majelis Hakim ini kan kita juga kaget. Ya, mobil itu kan bukan dijual, dititipkan ya sama saudari Komang pada saat itu. Dan ini juga sudah disampaikan di persidangan pada saat itu. Bukannya dijual, aneh kenapa jadi dijual? Kan lucu. Nah, terkait juga terkait terhadap pasal yang disampaikan ini juga kita kaget lagi di sini. Kenapa jadi pasal 378? Bukan pasal 372 penggelapan. Kan aneh menurut kami. Yang seharusnya ya Majelis Hakim di sini cermat dalam mengambil putusan, ini enggak. Jadi kami merasa kecewa, hakim pada saat ini ya masih dalam mengambil putusannya ini masih ragu-ragu. Ya, nggak adanya keyakinan. Ini kami sangat sayangkan terkait masalah ini. Itu saja. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengen keadilan ditegakkan. Jadi orang kapok, jadi orang takut untuk berbuat yang tidak baik. Itu. Kita sudah menawarkan tadi, yaitu bagian dari perdamaian tadi atau mediasi tadi terkait pengembalian daripada kerugiannya, yaitu berupa unit kalau memang dikatakan itu miliknya dia. Jadi kita list, itulah niat kita dari prinsipal. Kalau itu dikembalikan mau, kan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Cuman ya sudah, daripada pakai kuasa hukum, pakai pasal ini, tapi ini hai. Diungkap pihak Steven ada kejanggalan yang terjadi dalam persidangan hingga putusan kemarin itu. Kliennya untuk sementara belum bisa memberikan tanggapannya terkait putusan Majelis Hakim. Pihak Steven pun meminta waktu 7 hari untuk menyampaikan tanggapannya atas vonis Majelis Hakim. Makanya kami sangat menyayangkan terkait putusan ini ya terhadap klien kami. Makanya kami tadi coba berkonsultasi sama klien kami ya untuk ya coba pikir-pikir dulu ya terkait putusan hari ini, supaya kenapa kami bisa berkonsultasi dulu oleh CEO kami ya Pak Togar Situbarang ke depannya, supaya apa? Supaya klien kami ini bisa untuk mendapatkan ya suatu keputusan yang pasti gitu loh ya, bukan dengan pasal yang tadi disampaikan oleh Majelis Hakim itu, pasal penipuan. Ini kan aneh menurut kami. Kemungkinan kami belum bisa mengambil langkah dulu, tapi kami coba berkonsultasi dulu oleh klien kami juga ke Pak Christophernya. Apapun nanti yang terjadi ya, dan juga persidangan pada hari kami dari kuasa hukum menghormati ya apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada saat ini. Viral di media sosial, seorang ibu-ibu alias emak-emak ngamuk lantaran tak terima disebut berkendara ugal-ugalan. Lewat unggahan yang beredar di media sosial, terlihat ibu pengendara mobil adu mulut dengan pria pengendara motor. Ibu udah jelas salah di sini, Bu. Ini hancur semua ini. Gak ada, Bu. Ibu nggak boleh kemana-mana, Bu.
Ya, ibu pengendara mobil terlihat emosi dan bicara dengan nada tinggi saat ditegur kesalahannya. Dari kronologi yang tertulis, ibu pengendara mobil tersebut dari lajur kiri ingin putar balik di belokan hingga menyebabkan tabrakan. Ibu tersebut mengaku sudah menyalakan lampu sen, namun lampu sennya hidup semua alias lampu darurat. Sementara pengendara motor mengira ibu pengendara mobil sedang belajar nyetir. Alih-alih dimintai pengendara motor untuk bertanggung jawab, ibu tersebut malah marah-marah balik. Orang Batam kayak gini semua hancur ini. Mau kemana Bu? Nggak bisa. Sini, turun. Ganti rugi dulu. Nggak ada. Bu, belok langsung belok. Nggak bisa gitu. Nggak boleh Bu. Kok kayak gini Bu? Ibu yang belok sembarangan. Cekcok antar pengendara tersebut diketahui terjadi di Batam. Video tersebut juga langsung jadi sorotan publik lantaran sikap arogan ibu pengendara mobil yang justru malah teriak-teriak tak terima bahkan meludahi pemotor yang merekamnya. Ya menurut saya keterlaluan ya, nggak begitu juga kalau memang marah itu tidak baik, nggak usah meludahi kan bisa dikasih tahu baik-baik, nggak usah kayak gitu ya. Kalau memang ada kesalahan dari seorang pengendara motor kasih tahu aja baik-baik gitu, nggak usah diludahi. Di lain tempat, video seorang penyandang disabilitas yang terlibat cekcok mulut dengan seseorang yang diduga sopir taksi offline viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam video beredar, tampak pria disabilitas itu berjalan menggunakan alat bantu kruk yang dipegang kedua tangannya. Terlihat sejumlah orang menyaksikan momen adu mulut tersebut. Kejadian diduga bermula dari pria disabilitas yang diduga memesan taksi online dalam area terminal hingga berujung cekcok mulut dengan seseorang yang diduga sopir taksi offline di area terminal. Peristiwa tersebut memang terekam dari kejauhan. Diduga taksi offline tak menyetujui adanya pengangkutan penumpang di dalam area terminal. Ya, lantaran keributan yang terjadi, penyandang disabilitas harus berjalan ke area tertentu di Terminal Kampung Rambutan untuk bisa menumpangi taksi online yang telah dipesannya. Peristiwa itu ramai disayangkan warganet yang iba terhadap penyandang disabilitas tersebut. Banyak yang mempertanyakan pihak Dishub dan polisi setempat terkait aturan dan keamanan di area terminal. Misalnya emang nggak boleh berdiri di situ atau misalnya taksi online nggak boleh pick up di situ, ini kan kasusnya adalah disabilitas, mungkin bisa diantarkan ke tempat yang seharusnya yang taksi online ini boleh pick up penumpang. Atau yang kedua, karena ini merupakan disabilitas, jadi diberikan perlakuan khusus, jadi ya nggak apa-apa boleh naik di situ. Atau yang ketiga, emang ada ruang khusus atau tempat khusus untuk disabilitas agar mereka ini bertransportasi atau misalnya mereka ini lebih mudah, nggak perlu jalan jauh, tapi dengan nyaman bisa menunggu jemputannya datang. Jadi kalau misalnya emang yang disabilitas seperti itu kayaknya perlu, kalau misalnya orang-orang yang lagi ada di sana jangan terlalu kaku, perlu adanya rasa kemanusiaan, toleransi, dan lebih peduli aja sih menurut aku. Sementara itu, lagi dan lagi, penggiat anti korupsi Iskandar Sitorus kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kedatangan aktivis Indonesia Audit Watch itu dalam rangka untuk memfollow up kasus korupsi yang telah mangkrak 1 tahun lamanya yang menyeret nama artis perempuan berinisial P dan salah satu grup band papan atas. Tidak main-main, Iskandar Sitorus mengungkap 2 nama pesohor tersebut yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo sebesar 4,4 triliun. Ini berdampak kepada banyak selebriti dan grup band yang terkonsolidasi, baik itu yang mengendorse maupun kerja-kerja dalam kegiatan korporasi tersebut. Inisialnya perempuan, cantik, seksi, usia muda,
melakukan kegiatan endorse di periodisasi 2018-2019 atas 1 unit skincare yang megah di wilayah Jakarta Selatan, kurang lebih seputaran Casablanca. Belum lagi 1 grup band. Grup band itu lumayan melakukan kegiatan pada tahun 2022 saat perusahaan ini berulang tahun. Uang itu kecenderungan uang kotor, uang hitam. Iskandar menyebut artis seksi berinisial P itu diduga melakukan endorsement kecantikan dalam jumlah bayaran yang tidak lazim di atas rata-rata hingga miliaran rupiah. Selain artis berinisial P, kasus tindak pencucian uang juga menyeret nama band ternama Tanah Air yang ikut meramaikan anniversary sebuah perusahaan skincare yang diduga dibentuk untuk kanal aliran dana gelap dari TPPU tersebut. Di luar kebiasaan kelaziman untuk seorang profesional sebagai endorsement. Miliar. Hitungannya miliar. Bang siapa ya, Bang? Itu inisialnya P. Perempuan. Dikenal dengan endorsement dan beberapa kegiatan. Di sini bisnis yang dilarikan oleh para gubernur ini adalah skincare dan pet shop. Itu masa marak tumbuhnya skincare di Indonesia 2018-2022. Sitorus berharap kinerja lembaga anti rasuah itu dibenahi agar kasus-kasus lama segera tuntas dan rampung. Karena itu menyangkut kerugian masyarakat yang melibatkan nama-nama besar di baliknya. Lantas, jika demikian, mengapa ia tidak kunjung terbuka mengenai 2 nama yang ia laporkan ke KPK? Apa maksud ia hanya menyebut inisial artis P dan grup band ternama saja? Ada beberapa lain, ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara juga ada pembukaan untuk skincare, tapi yang paling besar itu adalah di Jawa Barat dan di Jawa Timur serta Jakarta. Tempo 5 tahun 4,4 triliun ya. Itu namanya uang komisi. Ada catatannya di perusahaan itu. Sementara itu diduga terkait masalah parkir, sebuah mobil city car berwarna putih dengan plat S berasal dari kota Lamongan jadi korban vandalisme atau coret-coret orang tidak dikenal. Video tersebut pun jadi viral di media sosial. Ini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Dari video yang diunggah akun VT Mami.Delva23 itu, terlihat tulisan besar berwarna hitam di bagian sebelah kanan bodi mobil itu dan di bagian kap mesin. Kondisi itu membuat pemilik mobil sedih dan bertanya-tanya apa kesalahannya hingga mobil miliknya menjadi korban coret-coret orang tak dikenal. Aku tipikal yang juga sebenarnya nggak setuju dengan parkir sembarangan. Sebisa mungkin untuk tidak parkir yang bukan tempatnya, kayak misalkan di pinggir jalan, apalagi depan pagar orang. Cuman dia menurutku kalau nyoret, aku kayak rasa maksudnya ya bukan solusi juga, karena bisa aja orangnya juga kayak ngerasa itu bagian dari bentuk kerusakan, itu pasti akan merembet jadi masalah lain selanjutnya gitu. Yang penting sih sebenarnya kesadaran untuk setiap orang supaya tidak melakukan aksi parkir sembarangan, parkir liar gitu. Sidang cerai Teuku Ryan dan YouTuber Ya Ricis kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat Teuku Ryan. Saksi yang dihadirkan pihak Ryan yakni ayah Ryan, Rustam Effendi, yang datang didampingi kuasa hukum. Hari ini agendanya adalah kita menyerahkan bukti surat tambahan
Dan keterangan saksi dalam hal ini adalah dari ayahnya Rian. Usai persidangan diketahui baik Rian ataupun Ricis tak hadir di persidangan kali ini. Rustam sendiri mengurai putranya memang tak hadir dan berada di rumah. Rian sendiri diketahui dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sidang berjalan lancar dan sesuai keinginan. Dari situ juga terurai harapan Rustam yang masih tetap ingin putranya rujuk dan kembali bersatu dengan Ricis. Saya memberikan keterangan sesuai yang saya tahu aja. Keinginan kita untuk tidak berpisah gitu. Tetap ingin menyatukan gitu. Baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mbak Oki juga, kalau bisa jangan pisah gitu. Diakui Rustam, putranya memang tertutup perihal rumah tangga, justru menantunya Ricis yang kerap bercerita jika ada masalah. Rustam sendiri tak memungkiri kesalahan yang mungkin dibuat oleh putranya. Rustam mengurai sebagai kepala keluarga, harusnya putranya Rian bisa menyelesaikan masalah dengan baik sehingga tidak berujung perpisahan. Ricis itu malah sayang boleh dibilang menjadikan ayah ini juga sosok ayahnya juga. Ayah adalah orang selain Rian yang dihubungi Ricis kalau ada yang tidak berkenan. Dalam hal apa saja? Misalnya kayak ada laporan, Ricis kan tahu tuh Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Karena kan Ricis WA ke ayah, nyalahin Rian gitu kan. Ayah tetap, walaupun Rian mengklarifikasi, tapi ayah tetap nyalahkan Rian gitu. Mengklarifikasi yang Ricis laporkan ke ayah, tapi ayah tetap nyalahkan Rian sebagai kepala keluarga gitu. Harus bisa menyelesaikan ini gitu. Dia suruh minta maaf ke Ricis. Rian minta maaf ke Ricis gitu. Maaf, itu aja ya. Seakan berbanding terbalik dengan keinginan ayah mertua, Ricis yang absen di sidang menegaskan sikapnya melalui surat yang ia titipkan kepada kuasa hukumnya untuk dibacakan kepada awak media, yakni tetap pada gugatan awalnya bercerai dari Rian. Meski begitu, Ricis mengurai akan tetap memenuhi kebutuhan Moana putrinya bersama dengan Rian. Ya, lewat surat yang dibacakan tersebut, untuk kali pertama, adik Oki Setiana Dewi tersebut bicara soal perceraiannya meski lewat surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat yang mendoakan yang terbaik untuk saya, Rian, dan keluarga kami. Mengenai sikap saya sampai dengan hari ini adalah masih sama, yaitu sesuai dengan gugatan. Secara agama, kami berdua telah memiliki kewajiban yang sama terhadap Moana. Kewajiban untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk tumbuh kembangnya Moana. Semoga silaturahmi dengan Rian dan keluarga besarnya dapat terjalin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria Yunita. Tadinya memang kami minta beliau langsung. Akhirnya baru bisa. Surat baru sampai, baru di tangan kita. Surat yang diberikan Ricis tersebut seolah mengisyaratkan penolakan dari rujuk yang diupayakan Rian. Meski begitu, pihak Rian melalui ayahnya mengurai perihal hubungan keluarga dengan Ricis masih baik-baik saja. Mereka semua menjaga ikatan baik terutama dengan Moana. Lantas apa kata ayah Rian perihal isu yang beredar soal keluarga Rian yang disebut tak sayang dengan Ricis? Ricis sama ayah tetap baik. Hubungan Ricis sama ayah tetap baik. Ya, kadang-kadang ngajak makan siang ayah. Kita tetap sayang kok. Kita tetap bersaudara. Tetap bersaudara dengan keluarganya Ricis. Kenapa lagi ada ikatan cucu ya Moana ya.